Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islamul Nuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah, semua antum dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah, kita masih berada di bab dimensi 3 ya. Materi kita terakhir adalah jarak titik ke garis, betul nggak? Betul? Jarak titik ke garis. Sedikit Ustaz evaluasi kepada antum semua yang sampai saat ini belum mengumpulkan tugas. Ustaz sangat berharap agar mengumpulkan tugasnya. Ustaz harap ya, Ustaz inginkan kita semua ya melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ustaz sebagai seorang guru akan menyampaikan materi ya, memberikan latihan untuk menilai sejauh mana pemahaman antum terhadap materi yang telah diberikan, dan tugas antum adalah harus bersikap kooperatif. Kooperatif itu maksudnya harus mampu bekerja sama dengan baik dengan si guru. Ya, karena harus ada hubungan timbal balik. Ketika antum diberikan latihan, kerjakanlah dia. Dan Ustaz tidak mempermasalahkannya terkait benar salahnya, enggak. Ustaz hanya ingin melihat proses atau upaya yang antum lakukan. Ya. Nah, nanti dari situ ketahuan, bisa Ustaz evaluasi, oh ternyata belum paham. Nah, dari latihan Ustaz berikan, ketika antum kerjakan dan kumpul, nanti Ustaz bisa lihat, oh ternyata anak-anak belum paham materi ini. Nah, jadi bisa Ustaz kembali ulang seperti itu. Jadi itulah tolak ukur Ustaz untuk mengukur kemampuan antum atau pemahaman antum terhadap materi yang diberikan. Oleh karena itu, jangan sampai satu orang pun tak mengerjakan tugas. Ya, coba tanya, ada enggak yang enggak Ustaz respon? Siapa yang udah kumpul? Ustaz respon atau enggak? Ustaz respon, kasih nilai. Enggak Ustaz biarkan antum. Itu bukti Ustaz menghargai antum sebagai seorang murid. Ustaz respon. Tolong diperbaiki nomor 2. Nomor 1 antum kurang teliti, enggak perlu dihitung. Ingat konsep. Selesai. Kan Ustaz sampaikan. Ya, Ustaz kasih timbal baliknya, enggak Ustaz biarkan. Jadi upaya antum itu Ustaz hargai. Kalau memang ada yang belum Ustaz kasih nilai atau Ustaz kasih tanggapan, japri Ustaz. Ustaz, ana dari kemarin udah kumpul nggak ada Ustaz tanggapi. Sibuk kali Ustaz nampaknya gitu ya. Nggak apa-apa, itu hak antum loh. Hak antum itu. Hak antum yang harus Ustaz tunaikan sebagai seorang guru. Jadi kumpullah dia ya, Ustaz nggak mempermasalahkan benar salah, coba upayakan. Makanya ketika pembelajaran di kelas manfaatkan. Tanya. Ingat kembali konsepnya. Jadi terkait tugas kita yang kemarin yang belum kumpul, Ustaz harapkan dikerjakan. Ustaz masih menunggu dengan senang hati. Masih terbuka pintu untuk menerima tugas antum. Ya. Allah aja Maha menerima taubat hambanya. Ya. Jadi seharusnya apalagi kita seorang hamba harus bisa menerima. Saat afwan saat kemarin anak sibuk kali saat bantu orang tua. Nggak apa-apa, sekarang ada kabar. Silakan kerjakan, Ustaz tunggu, Ustaz terima. Kadang malam pun Ustaz tampung. Ya, baik. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintaikan Allah. Kembali terkait dengan jarak titik dengan ke garis. Konsepnya apa kemarin Ustaz sampaikan? Apa syaratnya atau manakah jarak yang kita ambil untuk menentukan panjang atau jarak dari titik ke garis? Apa konsepnya kemarin?
Siapa masih ingat? Sedikit kita ini pengulangan atau baru? baru-baru, tapi sedikit loh, karena ada yang salah kemarin. Ya. Jadi jangan lupa konsepnya Nana Ustadz. Ada titik. Ya. Kemudian garisnya gini. Kurang jelas warna merah ya. Ini ada titik. Boleh hidupkan aja lampunya nggak? Terang kali. Atau yang ini aja, Duk. Oh, udah. Terang, nampak? Jidan. Ini ada titik. Ini ada garis. Kita namakanlah ini garisnya garis AB. Titiknya titik C. Ketika ditanya, berapa jarak dari titik ke garis? Berapa jarak dari titik ke garis? Bagaimana konsepnya kemarin? Hah? Harus tegak lurus. Sebenarnya konsepnya gini, ketika antum disuruh tanya, antum mau berangkatlah dari sekolah ke misalnya ke mana ya? Simpang Karejaya. Ketika antum ditanya berapa jarak dari SMP Islam Nuha atau dari SMA Islam Nuha kampus 1 ke Simpang Karejaya, kira-kira antum mengambil jarak terdekat atau jarak terjauh? Itu konsepnya. Antum bisa nggak tarik dari sini ke sini? Nggak. Kalau ditarik garis, ini ke sini bisa. Ini ke sini bisa nggak? Bisa. Tapi yang terdekat mana yang terdekat? Tegak lurus. Itu yang terdekat. Yakinlah. Coba kita buktikan. Sama nih, saya tarik garis dari sini. Mana yang paling dekat? Iya, jelas. Antum makin jauh nggak dari sini ke sini? Dari sini ke sana makin jauh. Maka konsepnya, ingat aja konsepnya Nan Ustadz. Cari aja jarak terdekat, dan jarak terdekat itu ditandai dengan apa? Iya, tegak lurus. Jadi kalau antum jalan, kalau antum mau ke simpang lah, apain antum ke Mosing dulu, ke sungai sana kan? Ya enggak. Udah langsung tembak. Tarik garis, harus tegak lurus jatuh yang ke sana. Maka kalau ditanya berapa jarak dari titik C ke garis AB, maka inilah dia jawabannya. Bukan ini atau ini. Paham tum? Harus tegak lurus. Itu yang jarak terdekat. Ngapain kita cari jalan jauh? Iya kan? Kalau memang ada yang dekat. Itulah dia konsepnya. Berlaku nggak dalam kehidupan nyata nih? Iya, ini konsepnya. Jadi kalau ada yang terdekat kita tempuh. Kenapa? Pastinya nanti secara logika kalau makin jauh, buang-buang tenaga, buang biaya, buang minyak, banyak nggak? Iya, itu dia. Dan ini kita aplikasikan dalam dunia nyata. Antum kalau disuruh lah nantinya. Kan gitu dia. Kita pasti cari jarak terdekat. Sampai sini paham? Oke. Jadi yang nomor satu kemarin, perlu nggak ngitung tuh kira-kira? Perlu. Yang nomor 1 latihan kemarin, apa soalnya? Apa kata soal? Iya. Itu dia. Ada kubus. Kubus apa namanya? Kita buatlah kubusnya ya, ntar ya. Kalau nggak lurus, kembalikan dia ke jalan yang lurus ya. Ya. Kemudian ada garis dalamnya putus-putus. Apa arti garis putus-putus kemarin? Kenapa kok dia putus-putus? Yang di luar kok nyata dia?
Hah? Kenapa? Kenapa? Kenapa di dalam dia putus-putus? Iyalah, kan dia di dalam. Kalau kita gambarkan, garis yang nyata itu yang mana? Yang di luar. Iya kan? Ada filosofinya. Ya, masa lalu itu nggak nyata, sekarang yang nyata. Maksudnya nggak nyatanya jadikan pelajaran. Kita balik sedetik pun nggak bisa lagi. Oke, lihat namanya, menamakannya dari mana? Antum nggak nampak ya? A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan lagi ada yang nggak paham terkait menamakan bangun. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H dari alas. Dah, yang ditanya apa, Muntasir? Jarak mana? Jarak B ke garis HC. Garis HC mana? Nampak? Oke. Kira-kira garis HC itu diagonal atau enggak? Diagonal apa? Iya. Betul. Karena diagonal bidang persamaannya pada kemarin. Bidang sama diagonal bidang sama dengan diagonal sisi. HC diagonal sisi atau diagonal bidang? Pertanyaannya, ini kan yang ditanya. Berapa jarak B ke garis HC, ya kan? Kalau kita potong dia, ini kira-kira bentuknya apa nih kalau kita potong? Kalau kita potong, karena kalau kita mau cari jarak B ke HC, boleh dengan cara kita potong. Segitiganya, nampak nggak? Nampak ya, jelas ya. Antum mau cari jarak B ke garis HC, tapi antum jangan tertipu ya. Ini bukan di sini nih siku-sikunya. Di mana siku-sikunya nih? Iya, hati-hati. Karena namanya gambar. Namanya juga gambar kan? Antum nanti pun tengok di buku, jangan ketipu, hati-hati. Kok nampaknya set di B? Di B set siku-sikunya, enggak lah. B ke H itu, BH ini kan diagonal apa? Ruang. Enggak mungkin dia siku-siku di sini, betul enggak? Dia pasti siku-siku di diagonal sih. Nah, berarti kalau kita potong, biar lebih enak, kita potong dia ya. Dia memang harus digambarkan, kan Ustaz bilang kemarin, menentukan jarak titik ke garis harus digambarkan. Ustaz mau tanya, siapa di sini, siapa di sini, siapa di sini. Kalau salah menentukannya salah jawabannya. Siapa di sini? Ini tahu ya segitiga mana yang kita potong ya? Paham? Di sini H. Siapa di sini? Siapa di sini? Yang ditanya B ke HC. Mungkin nggak antum tempuh dari sini ke sini? Ngapain? Mubazir lah. Buang minyak, buang tenaga lagi, buang waktu lagi. Jadi kalau ditanya jarak B ke garis HC, antum harus pilih jarak terdekat. Mana jarak terdekat? BC, selesai. Iyalah, makanya Ustaz bilang nggak perlu ngitung, di situ dia. Makanya caranya antum harus buat gininya. Antum harus buat gambarnya biar enak ketahuan dia. Berapa panjang rusuknya kata Muntasir? 8. Berarti semua rusuknya 8 ya? Ya udah. Selesai. Ini jawabannya. Bola 8. Salah antum? Antum pakai, antum mana? Antum tembak ke mana? Ke tengah? Iya. Ngapain? Enggak siku-siku. Makanya hati-hati. Kalau antum lihat dari gambar, macamnya di sini siku-sikunya kan? Nah, di situ hati-hati. Makanya harus perkirakan kembali, imajinasikan kembali di mana nih ya siku-sikunya. Harus tepat dulu dia. Oh, di sini. Inilah dia siku-sikunya. Karena syarat kemarin
adalah jarak titik ke garis ya adalah jarak yang mana kita tarik dari garis tersebut jatuh pada sisi itu harus tegak lurus. Nih dia, tegak lurus. Maka ini jaraknya. Maka kalau ditanya jarak B ke HC, ya ini udah selesai. 8. Hal fahim tum? Sampai sini paham? Hah? Diketahui. Nah, dia gini dia, soalnya bunyi soalnya diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8. Nah, itu dibilang ya. Baru ditanya berapa jarak B ke HC. Ini alat modal utama kita nih. Kalau ini nggak diketahui kita nggak bisa ngerjakan. Dapatlah dia. Sampai sini paham? Paham. Harus mampu nantinya antum berimajinasi. Memang dimensi 3 ini diajak berimajinasi kita. Buat dulu gambar, pindahkan dia baru nampak. Oke? Sekarang kita masuk jarak. Sampai sini paham nggak? Kalau paham kita lanjut. Ada tinggal satu lagi, jarak garis ke garis. Gimana? Di buku? Iya. Jarak titik ke garis di halaman berapa itu? 13. Ustadz kalau di PDF Ustadz di sini di mana? Berapa? 13. Coba buka 13. Beda ya. Ustadz di sini halaman 16. Yang ini kan? Depannya gini kan? Iya. Ini subbab 12. Betul? Iya. Itu di halaman berapa? 13. Ustadz di halaman berapa nih? Sama lah. Sama. Bikin silap aja. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk subbab berikutnya. Bagaimana saat menentukan jarak garis ke garis? Afwan. Jarak titik ke bidang. Makanya kalau ini sudah nggak ada pertanyaan lagi, sudah paham konsepnya, karena konsep dasarnya aja yang perlu dipahami, ya, dia harus tegak lurus dengan si garis. Udah, itulah dia jarak titik ke garis. Kita lanjut, buka halaman 18. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang. Di awal kita diberikan biar paham dulu, antum bisa lihat tabelnya. Untuk lebih memahami tentang jarak titik ke bidang, amatilah tabel berikut. Anak-anak ustadz yang berada di rumah, ya, coba buka di halaman 18 ya, buku antum ya. Jadi bagi siswa anak-anak ustadz yang belajar daring, ya, tetap dia harus memegang buku, karena kita panduannya buku ya. Coba buka halaman 18. Nah, di situ dikatakan, di situ kita mau dipahamkan dulu bagaimana konsep jarak titik ke bidang. Haki, baca dulu nomor 1. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Ya. Panjang ruang garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADH. Oke, kita pahami dulu. Yuk, sama-sama kita pahami. Lihat dulu bidang DCGH, nampak? DCGH nampak? Siapa itu? Sisi ya? Sisi mana? Sisi belakang ya? Betul? Ya, paham semua dulu ya. Yang mau ditanya, jarak titik B ke bidang DCGH. Jarak titik B ke bidang DCGH. Coba lihat. Yang mana katanya jarak titik B ke ruas yang di belakang itu? Ini sama nih, sama ya? Oh ya. Ini nggak usah kita hapus nanti. Ya, coba perhatikan gambar. Kita bisa gunakan gambar ini juga. Karena ini nanti Ustadz foto dulu nanti mau dikirim ke yang daring, oke? Bidang DCGH nampak? Belakang. Ini titik B. Yang ditanya kali ini, kita bukan tembaknya ke garis. Tembaknya sekarang kemana? Ke bidang. Maka jarak titik B ke bidang DCGH dikatakanlah siapa di situ?
BC. Sama konsepnya. Sama nggak konsepnya? Cari jarak terdekat. Ngapain antum tembus BH? Ngapain antum tembus BG? Ngapain antum tembus BD? Sementara ada yang terdekat siapa? BC. Itu konsepnya. Paham ya? Terus kalimat yang kedua apa katanya? CD. Oke, kembali ke papan tulis. Perhatikan, mana bidang ADHI? Sisi mana? Oh iya, kalau di situ kiri ya. Oh iya, inilah. Oke, kalau Ustaz gini kiri ya. Oke, ADHI. Yang ditanya dari mana ke mana? Titik C. C, kita mau tentukan jarak dari C ke bidang ini. C ke bidang ADHI ini, bidang kiri ini. Antum mau tentukan jarak C ke ADHI. Kira-kira mana yang paling dekat dengan C? D lah. Ngapain antum tembus CH? Ngapain antum tembus CE? Ngapain antum tembus CA? Kesimpulannya apa? Dia harus jatuh apa juga? Tegak lurus, terdekat. Dan tegak lurus. Kalau antum ke sini, tegak lurus nggak? C ke E? Tegak lurus nggak? Enggak lah, nggak tegak lurus lah. Diagonal kan? Ingat aja kalau diagonal nggak akan tegak lurus. Dia yang tegak lurus apa? Rusuk atau diagonal si? Diagonal si? Sisi atau diagonal bidang. Ya. Kalau ini ke C ke apa? Diagonal ruang. Ini? Hafan. Silap Ustaz. Udah, perhatikan. Nggak selamanya berarti. Nggak selamanya yang nama diagonal sisi itu tegak lurus. Coba tengok. C ke A diagonal sisi nggak? AC diagonal sisi nggak? Diagonal sisi. Tapi dia nggak tegak lurus ya sama bidang ini. Enggak. C ke H juga diagonal sisi nggak? Diagonal sisi. Tapi tegak lurus nggak? Jadi kesimpulannya jarak terdekat atau diagonal sisi yang tegak lurus dengan sisi tersebut. Paham? Oke, nanti insya Allah tambah paham kita. Nomor 2 baca. Zuhdi. Panjang ruas garis KN merupakan jarak antara titik K dengan bidang MNRQ. MNRQ terus satu lagi kalimatnya. Panjang ruas garis OP merupakan jarak antara titik O dengan bidang LMQP. Oke, perhatikan gambar aja. Karena ini bangunnya apa ini? Yang kedua. Iya, kalau dimensi 3 balok. Dia kalau bangun dimensi 2 atau bangun datar baru namanya persegi panjang. Kita berbicara bangun ruang sekarang. Jarak titik K ke MNRQ, nampak? MNRQ nampak? Sisi mana tuh? Belakang. Antum mau hitung jarak dari titik K ke sisi MNRQ. Pasti dia tembus K ke mana? Ke N, cukup. Itu yang terdekat nggak? Iya, ngapain tembus K ke R, ngapain tembus K ke Q, ngapain tembus K ke M. Sementara ada yang terdekat yaitulah N dan tegak lurus. Kalimat kedua apa katanya? Panjang ruas garis OP merupakan jarak titik O ke bidang LMKP. Perhatikan bidang LMKP. LMKP nampak? Sebelah mana? Kanan. Titik O nampak? Antum mau tentukan jarak dari O ke bidang LMKP tadi. Mana antum tembus? P. Iyalah, ngapain ke Q ke M ke L? O ke P. Selesai. Nomor 3. Maulid, baca Lid. Panjang ruas garis E, panjang ruas garis AE, jarak antara titik H dengan bidang ABFE. Terus. Panjang ruas garis CG, jarak antara titik C dengan bidang EFGH. Coba. ABFE nampak? Nampak. Titik H nampak? Antum mau tentukan jarak dari titik H ke bidang atau sisi ABFE. Mana antum tembus? Iya, HE. Kan alhamdulillah ada paham konsepnya. Terdekat. Yang kedua, kalimat kedua, EFGH nampak? Titik C nampak? Antum mau tentukan jarak dari titik C ke bidang FGH. Mana antum tembus? Udah, selesai. Kan? Alhamdulillah paham. Oke, sampai situ ini mau Ustaz hapus, Ustaz ambil ini dulu ya. Bentar ya. Pause dulu.
Ini bolehlah dicatat ya, sedikit catat dulu bentar, sambil Ustaz ambil apa dulu. Ya, bentar. Angkanya kosong itu motor. Ada cuman yang benar langsung ada nggak? Iya, karena gini dia udah terbawa bawaannya kok mau cari Pitagoras saja gitu dia. Sementara kalau dilihat nggak perlu pakai Pitagoras. Kamu jangan apa dari depannya gelap kali. Oke. Ini kita hapus. Ini dah. Udah. Ustaz buat dulu konsepnya biar juga teman-teman antum yang di rumah bisa lihat dan bisa memahaminya. Sekarang kita berbicara apa? Jarak titik ke jarak titik ke bidang. Apa tadi konsepnya?
jarak titik ke suatu bidang adalah apa dia? Jarak terdekat yang ditarik dari titik tersebut tepat jatuh di bidang yang dimaksud. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya? Iya. Di mana kata kuncinya? Paham tum? Oke. Astagfirullah. Bocor. Bagi no drop. Oke, kita ambil contoh. Saya ambil contoh di laptop aja ya. Sekarang kita cari soal jarak titik ke bidang. Siapa gabut? Iya. Gerbang tuh lagi sibuk. Bentar ya. Itu anak-anak hidung itu. Coba sorry. Pas jual apa lagi Bang Agor, soalnya nggak tahu. Coba sambil catat dulu bentar. Udah. Udah? Iya, udah semua. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Nah, coba lihat dulu halaman sebelum Ustaz kasih soal, karena soalnya ke bidang diagonal pula dia. Bentar, halaman 21 buka dulu. Ke bidang juga. Mana kan kalau tadi kan ke bidang sisi, ini bidang diagonal pula, jarak titik ke bidang diagonal.
Konsepnya sama. Coba perhatikan dulu halaman 18, nampak? 18. Afwan. 21 masalah 18 nampak? Coba lihat. Diberikan kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Itu dia. Antum nampak nggak bidang AFGD? Itulah yang namanya bidang diagonal. Hati-hati ya. Diagonal bidang tidak sama dengan hati-hati. Diagonal bidang berupa apa dia? Garis, bagus. Tapi kalau bidang diagonal? Udah sisi. Paham? Kalau diagonal bidang, dia diagonal. Berarti kalau bicara diagonal hanya sebuah garis. Tapi kalau bidang diagonal udah menjadi apa? Sisi, hati-hati. Makanya saya bilang tidak sama. Ya, jadi diagonal bidang nggak sama dengan bidang diagonal. Dari gambar itu, antum lihat AFGD itulah yang disebut dengan namanya apa? Bidang diagonal, hati-hati, jangan tersebut ini. Itulah yang namanya bidang diagonal. Jadi kesimpulannya apa? Bidang diagonal itu terbentuk dari apa? Bisa nggak antum simpulkan dari gambar itu? Bidang diagonal terbentuk dari apa kalau dari gambar itu? Kan kita udah bedakan. Kalau diagonal bidang tadi hanya sebuah garis. Kalau bidang diagonal terbentuk dari enggak, bidang diagonal memang sisi dia. Dia terbentuk dari apa? Iya, namanya sisi pasti 4 titik. Bangun ruangnya Bukan. Iya, 2 diagonal bidang. Coba lihat. Ada 2 enggak diagonal bidang di AFGD itu? Siapa? Iya, AF sama GD. Jadi bidang diagonal, kita buat ya. Bidang diagonal ya terbentuk dari 2 diagonal bidang. Hati-hati ya, dibalik-balik tapi beda artinya. Ya, jangan terbalik-balik. Bidang diagonal terbentuk dari 2 diagonal bidang. Walaupun di situ dapat bantuan rusuk nggak? Iya, kalau nggak ada rusuk FG sama AD ya nggak jadi sisi, dia nggak jadi bidang diagonal. Cuman di situ kata kunci yang antum harus ketahui adalah bidang diagonal harus ada 2 diagonal bidang baru bisa membentuk bidang diagonal. Oke, pertanyaannya, berapa jarak titik B ke bidang itu yang hijau, yang miring, bidang diagonal hijau itu? Kira-kira mana antum tembus? Hah? Kenapa? Terdekat. Kalau ke BF jauh? BA? Jauh. Jadi dia harus dijatuhkan kemana? Oke. Paham antum? Coba lihat di penjelasan di bawahnya, itu dia. Nampak nggak? Karena yang paling terdekat dari B ke bidang diagonal itu tadi, titik B harus dijatuhkan ke titik yang paling dekat yang ada pada sisi atau bidang diagonal tersebut. Itulah kita namakanlah titik T, hubungkanlah dia, itulah dia jarak titik B ke bidang diagonal AFGD. Paham? Ya, jadi nggak usah bingung, ini konsep. Bingung kembali ke konsep, jarak terdekat. Ya, sebenarnya bidang diagonal AFGD ada nggak titik tengahnya kalau kita mau buat? Nggak, misalkan Ustaz mau buat ada titik tengah di tengah-tengah AFGD itu. Kira-kira kalau B ke titik tengahnya makin jauh nggak? Makin jauh juga.
Pokoknya konsepnya siapa yang terdekat, itulah dia jaraknya. Oke, muncul soal. Kita lihat soalnya ya. Dah. Diketahui kubus ABCD EFGH. Boleh catat dulu. Ya. Contoh soal. Saya diktikan dulu. Ini dah catat, ini catat. Ini dah. Tambah ini sedikit, Ustaz kasih waktu dulu. Sedikit. Baru tambah contoh soal. Baru nanti kita kerjakan bareng di sini. Ya. Jadi yang di rumah pun ketika Ustaz diktikan soal sambil. Jadi antum walaupun belajar di rumah, ya tetap sediakan peralatan perang belajarnya. Ya, gitu sembari menonton videonya. Kalau Ustaz suruh catat, ya. Kelas. Masih ada waktu. Insyaallah kita selesaikan ini. Jarak antara titik ke bidang. Setelah itu nanti kita akan masuk apa? Statistika. Masya Allah. Tahu ya, statistika ya? Udah pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Tadi barusan dibaca. Oh, barusan baca. Nanti statistika. Nah, jadi di bab ini Ustaz, di bab dimensi 3 ini. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin apa? Jarak titik ke titik, betul? Jarak titik ke garis, baru terakhir jarak titik ke tuntas. Ya, makanya kita memperbanyak nanti, makanya nanti pokoknya habis materi Ustaz kasih latihan nanti nih. Untuk kerjakan lagi nanti di rumah. Ya, enggak apa Ustaz, rutin aja kasih. Diupayakan, coba ingat kembali konsep, diupayakan. Oke, udah ini. Ustaz diktikan, baca, catat. Diketahui. Contoh ya, contoh soal ya. Diketahui kubus ABCD EFGH. Ulangi ya. Diketahui kubus ABCD EFGH. Udah. Dengan panjang rusuk A cm. Gak apa-apa, yang gak usah bingung dulu. Nanti kita kerjakan bareng. Dengan panjang rusuk A cm. Titik. Tentukan jarak titik E. Tentukan jarak titik E. Tentukan jarak titik E ke bidang diagonal. Ke bidang diagonal. BDHF. BDHF. Oke. Kita jawab. BDHF. BD. Bola dodol haus Fanta. Ya betul ya. Fanta kan kayak gini kan? Iya. Fanta kan Palingnya kayak gini. Saat tadi ABCD EFGH tuh. yuk. Oke. Ini boleh hapus ya. Semua perhatikan ke depan, semua perhatikan. Makanya nantinya Nanosat menggambarkannya pun nggak boleh mencot-mencot. Nanti dia jadi bingung mengerjakannya. Nanti gunakan roll ya, penggaris, buat rapi gambarnya. Jangan manual seperti Ustaz. Manual apa manual? Manusia asli, manual. Contoh. Diberikan kubus apa?
diberikan kubus, gini dia namakannya, A, B, C, D, titikkan ya. E, F, terus tentukan. Oh iya ya. Dengan panjang rusuk A. Oke, next. Tentukan jarak titik apa? E ke bidang diagonal BD. Oke, semua perhatikan ke depan ya, kita jawab. Macam TV-TV itu ada efeknya. Oke, apa langkah pertama? Hah? Gambarkan. Nah, langkah pertama itu. Siapa namanya? A, B, C, D. Salam warahmatullah. Yuk, E, F. Mana yang ditanya? Oh, kita buat dulu bidang diagonal. Mana bidang diagonalnya? Tadi Ustaz katakan bidang diagonal terbentuk dari BDHF, mana dia? Berarti mana dia? Ustaz tanya, mana bidang diagonal yang membentuk mana diagonal bidang yang membentuk bidang diagonal BDHF? Loh, kok ke G enggak ada G lah. Enggak ada sebut G. Mana? Nampak? Itu bidangnya kan? BDHF. Yang ditanya dari titik apa? E mau kita tentukan ke sini. Jatuhkan kemana dia? Betul ke H yang terdekat? Betul. Iyalah. Kemana? Tengah badannya ini, tengah ini apa tengah ini? Kan jarak terdekat konsepnya. Kita mau tentukan jarak titik E ke ini, ke bidang biru ini. Dari E ke bidang biru. Mana kita tembus? Kemana? Iya. Mana jawabannya? Betul nggak? Betul. Inilah yang terdekat. E ke H. Kira-kira E ke H sama E ke titik tengah ini mana jauh? Mana jauh? Ke tengah. Tapi separuh dia. Dia separuh.
Iya, jauhkan ke H lah. Jauhkan ke H lah, dia separuh, paham? Iya, konsepnya pokoknya terdekat. Makanya kalau ini nggak bisa kita jawab EH ke H atau E ke F, nggak. Ada lagi yang lebih dekat. Kalau tadi ya, kenapa tadi bisa? Karena tadi posisinya bukan bidang diagonal, betul nggak? Iya. Kalau kita bicara sisi, pasti yang terdekat tembak inilah, tembak rusuk. Tapi ini kita berbicara nggak sisi, nggak yang sisi biasa, bidang diagonal. Maka tembaknya ke sini, betul nggak? Boleh gitu ya? Boleh lah. Beda kasusnya. Kalau tadi jarak titik, contoh ini. Ustaz kalau Ustaz tanya A ke B C G F, mana kita tembak? Ustaz mau gerak dari A ke B C G F ke bidang kanan ini. Mana? Itu yang di Tengah B C atau B? B. Ustaz dari A mau ke sisi B C G F. Ustaz tembak A ke tengah B C atau A ke B? A ke B lah, ngapain Ustaz A ke tengah B C? Makin jauh nggak? Makin jauh, beda kondisinya. Kalau dia apa namanya? Itu kita sisi normal ya kan? Kali ini bidang diagonal, maka yang terdekat E tembus titik tengah HF atau FH. Muncul pertanyaan, berapa jawabannya? Tadi katanya panjang rusuknya apa? Kan ada yang saya catat di sebelah kanan, siapa masih ingat? Diagonal sisi apa dia bentuk umumnya? Kalau diketahui misalkan rusuknya A, akar 2, jangan lupa. Jadi kalau panjang rusuknya A, diagonal sisinya A akar 2. Udah, Ustaz mau tanya dulu. Kira-kira E ke G ini diagonal sisi nggak? Diagonal sisi. Kita buat. Berarti E ke G A akar 2, betul nggak? Betul. Kan rusuknya A. Sementara E ke G diagonal sisi nggak? Apa kata bentuk umum diagonal sisi? A akar 2. Biarkan aja A, nggak usah bingung. Dah. Kalau Ustaz mau tembak ke sini, kita namakanlah ini A, B, C, D, F, G, H, E, I. Berapa berarti E ke I? A akar 2 bagi 2. Iya, iyalah. Separuhnya aja. Stengkinya aja. Betul nggak? Gini dia. Antum paham dulu kan? E ke G kan A akar 2. Itu udah pasti tuh, antum nggak usah ragu. Jadi nanti kalau dikubus, tapi hanya berlaku untuk kubus ya, balok nggak berlaku. Ketika diketahui rusuk, maka diagonal sisi dari kubus tinggal tambahkan aja A akar 2. Jadi kalau di sini 8 berarti 8 akar. Kalau sini 4, sini 5. Itu untuk diagonal sisi. Diagonal ruang apa kemarin Ustaz buatkan? Saya masih ingat. Ada kan? Ada Ustaz ini kan? Coba lihat catatan antum. Enggak nyatat. A akar 3 itu kalau diagonal ruang. Ya? Oke? Berarti karena kita mau cari hanya E ke I, maka EI bisa diperoleh dengan berapa? Iya, setengah dikali A akar 2. Karena E ke G kan A akar 2, berarti EI adalah 1/2 dikali A akar. Berapa jadi jawabannya tuh kalau dikali? Saya tempelkan aja semua, bisa nggak? Bisa, jangan biarkan gini dia ya. Maka gini dia, 1/2. Gini aja Sat, iya. Kenapa kok gitu? Karena kita berbicara rusuknya dalam bentuk variabel, ya kan? Kalau di sini dalam bentuk 8, antum kalikanlah 1/2 dikali 8. Berarti berapa jawabannya? 4 akar 2. Kalau di sini ada nilainya. Di sini kan hanya dibuat dalam bentuk variabel. Hal paham tum? Oke. Saya tambah soalnya. Merah, biru, hitam. Nampak? B, C, H, E. Bidang diagonal nggak? Bidang diagonal ya? Udah? Bidang diagonal? Ustadz mau tanya jarak A ke sini.
mana kita tembus? Garis AB. Garis AB. Di mananya? Tengah. Iya, sama konsepnya. Ustadz mau cari berapa ya jarak dari A ke bidang diagonal BCHE. Iya, maka apa jawabannya? Apa jawabannya? Iya, yang terdekat dari titik A ke bidang BCHE ini mana? Itu kan? Itu agak bingung ya? Kalau gambarnya agak bingung ya? Tapi insya Allah lama-lama nanti sering-sering diulang dapat itu. Paham ya? Gambarnya kan dia mereng diagonal bidangnya. Kita mau cari dari A ke sini. Berarti sama nggak jawaban ini dengan itu? Sama lah. Kenapa? Ya soalnya juga sama, gambarnya sama, panjangnya juga sama A. Berarti jarak A ke bidang diagonal BCHI adalah jadi kalau kita buat gini ya. Ini apa tadi yang pertama? Jarak titik E ya ke bidang diagonal apa tadi tuh yang pertama? BFHD ya? BFHD adalah siapa ini? EI ya? EI. Antum yang buat bahasa ini. Coba. Berarti kalau antum buat kalimat ini, jarak titik A ke bidang diagonal BCHE adalah HO. Ini dia. Sama besarnya? Sama. Antum buat nanti kalimatnya di bawahnya. Ya. Jadi, buatkan kalimatnya nanti di bawahnya. Nah, itu dia, ya. Jadi ini oke. Yang di rumah juga harus bisa pahami ya. Baik. Baik, sampai di sini dulu anak-anak Ustadz pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi tuntaslah bab dimensi 3 kita. Jarak dari titik ke titik sudah, jarak titik ke garis juga sudah, dan terakhir ditutup dengan jarak titik ke bidang. Ustaz harapkan antum ulang kembali dan konsepnya nggak jauh beda. Pokoknya dia jarak terdekat yang ditempuh dari sebuah titik ke bidang tersebut. Itulah dia jawabannya. Baik, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ustaz dan dari bisikan syaitan. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Ulangi pelajaran di rumah dan nantikan soal Ustadz hari ini. Soal latihan terkait jarak titik ke bidang. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.